video 2 dengan temanya sejarah umat ortodoks di Indonesia. Bagi yang baru pertama kali melihat YouTube channel ini, mohon maklum video tidak nyaman. Saya bukan profesional, komersial, bukan. Jadi ini secara sederhana saja membuat videonya. Kalau suara kurang bagus apa sampai geradak geruduk, gerusuk terdengar apa karena pakai tripod, HP di depan wajah, di depan mulut saya, jadi ya mohon maklum lah semuanya. Karena video ini dibuat untuk dokumentasi perjalanan sejarah umat ortodoks di Indonesia. Harus dipersingkat-singkat karena hitung menit ya, sudah puluhan tahun ini sejarah, tapi bagaimana cara menguraikan saya juga bingung. Tapi harus disampaikan karena sudah banyak generasi selanjutnya yang ya alhamdulillah semuanya bisa bertambah banyak, bertambah baik ya, damai semua satu sama lainnya. Dengan perjalanan panjang pendirinya atau founding fathernya tentang iman ortodoks di Indonesia, beliau adalah seorang diri, garis bawahi. Ya, ada orang ngomong lain salah. Dengarkan di sini dokumentasinya. Narasumber dokumentasi video ini adalah orang yang dari generasi pertama di Indonesia. Ya, umatnya yang tergolong generasi pertama. Oleh karena itu, bagi yang ingin tahu atau yang hari ini sudah memeluk iman ortodoks, silahkan tonton, silahkan sesuaikan diri. Jangan diputar balik karena video-video semua di sini tidak dapat dibantah atau didiskusikan. Untuk apa? Karena ini adalah penguraian sejarah umat ortodoks yang menyuarakannya adalah golongan generasi pertama di Indonesia, hasil daripada perjuangan pendirinya, foundernya di negara Republik Indonesia seorang diri, seorangan diri aja. Ya. Dengan perjalanan panjang tersebut, sebelumnya harus dipahami dulu di dalam konteks ortodoks, di dalam konteks komunitas ortodoks itu berbicara komunitas dunia internasional yang dimana berkaitan dengan jurisdiksi atau pernah dengar kepatriakan, keuskupan dan lain-lain. Itu bagi yang kurang mengenal tentang dunia ortodoks. Demikianlah dunia ortodoks ya. Jadi apa mau dibilang suka enggak suka atau terpaksa juga bolehlah pakai bahasa ya, terpaksa harus begitu, mata rantai benang merahnya, karena iman ortodoks itu mesti ada mata rantainya, benang merahnya sampai ke para rasul ribuan tahun yang lalu. Namun di dalam kumpulan video folder ini tidak membicarakan tentang keuskupannya, tentang juridiksinya, tentang kepatriakannya. Nanti itu. Ini sedang berbicara tentang para umatnya, membersnya, followernya itu. Ya, beda-bedakan dulu. Lah, berkaitan dengan foundernya, apa maksudnya founder itu? Pendiri itu adalah pendiri wadahnya. Sebetulnya ini dengan terpaksa juga mengatakan, ini kan wadah ya, wadah ortodoks tersebut ya, untuk hadir di negara ini, di Indonesia ini. Sebetulnya ya jadi bisa digunakan dengan bahasa terpaksa harus ada wadahnya, karena demikianlah bentuk peraturan di negara ini, pemerintah ini, atau yang dibilang ya, kita kan punya Kementerian Agama toh. Jadi harus ada bentuk wadahnya. Jadi legal standingnya, standing positionnya daripada kehadirannya, tanda kutip lah,
terpaksa harus ada wadah legal formalnya. Itulah yang diistilahkan founding father-nya. Bukan berarti beliau seorang pendirinya itu mendirikan agama, bukan gitu. Bukannya beliau yang foundernya iman ortodok, bukan gitu maksudnya. Ini terpaksa kok, terus terang aja, karena menyesuaikan diri gitu dengan keberadaan aturan, regulasi, administrasi yang dimana bila mana mau hadir di negara Republik Indonesia. Jadi untuk kedepannya jangan dibantah, supaya paham, bedakan dulu dua ya. Keterpaksaan itu sebetulnya wadah tersebut harus dibuat oleh seorang foundernya itu ya, untuk memenuhi syarat-syarat administrasi di negara Republik Indonesia. Jadi artinya adalah bukan menciptakan daripada hierarkis baru tentang iman ortodok, itu bukan, salah. Ya, karena inilah letak rumitnya di negeri ini. Suatu hierarkis yang sudah ribuan tahun, hierarkis ortodok ya, dengan juridiksinya yang berlaku internasional di seluruh penjuru dunia, di seluruh bangsa, di seluruh dunia ya. Keorganisasian hierarkis, keuskupan, kepatriakan ortodoks yang legalitas dunia harus dikawinkan oleh peraturan negeri ini. Tidak mudah itu, gitu loh. Jadi itulah yang dikerjakan, dilakukan, dibenahi, ditata oleh foundernya itu yang ada di Indonesia, seorang warga negara Indonesia itu, yang awalnya ya beliaulah satu-satunya yang beriman ortodoks gitu loh. Ini mesti ngerti dulu, pahami dulu bagi para Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang baru bergabung lah begitu ya, supaya memahami dulu keadaan, situasi, kondisi. Oleh karena itu saya gunakan kosakata terpaksa kok harus ada yang kayak gini-gini. Wadah yang bernama apa? Ya nanti kita bahas itu, ortodoks Indonesia itu. Ya, karena nanti kalau mengerti lagi terlampau buang waktu nanti kalau saya terangkan secara detail mengapa demikian. Karena di Indonesia agama itu di bawah naungan pemerintah dalam artian operasionalnya ya, aktivitasnya. Tidak berbicara tentang agama legal, agama non legal, ilegal, agama resmi, non resmi, bukan itu konteksnya. Hanya kehadirannya gitu loh. Jadi semacam orang buka usaha, mesti ada PT-nya dong, lo usaha apa gitu loh. Ya kan? Nah, biasanya bahasa umumnya ya surat atau apa itu? Surat izin gitu ya. Itu biasanya bahasa umumnya adalah surat izin keramaian namanya. Nanti berkaitan nanti tentang IMB, tentang surat pengajuan, surat izin atau attach itu apa itu? Lampiran ya, harus dilampirkan pengajuan sesuatu hal kebutuhan, surat menyurat, apa segala ke dinas pendudukan dan lain-lain. Ini dibutuhkan. Dan ini tidak dapat yang sama ya. Tidak dapat ada KW-nya atau kembarnya atau yang sama. Gitu loh, surat izin operasional daripada suatu agama di negara ini saja. Jadi sering saya katakan di video lainnya, ya memang kalau kita mau belajar agama yang ribuan ini yang ada di dunia, tidak dapat belajar dari negara Republik Indonesia. Karena boleh dibilang di sejumlah hanya kurang dari 10 negara yang modelnya kayak gini, mesti ada regulasi di dalam pemerintahnya kayak gini-gini, hal-hal gini gitu ya. Ini video 2, supaya jangan terlalu panjang saya cut dulu. Video 2 saya cut.